Oke semuanya, kembali lagi bersama saya Gilang Satria Yuda. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menunjukkan kepada teman-teman semua ya, terutama buat teman-teman yang mungkin baru menggunakan Windows 11, bahwa di Windows 11 mulai versi 22H2 atau Windows 11 2022 update, di sini di file explorer-nya ya, di sini ada sebuah fitur tab. Ya, biasa disebut dengan tab in File Explorer atau tab di File Explorer, biasa saya sebutnya seperti itu. Di mana ini fiturnya sangat berfungsi dengan baik ya, terutama semenjak momen satu update yang dirilis bulan Oktober lalu. Karena udah lebih stabil, udah lebih oke lah. Nah, di sini kebetulan sekarang juga sedang santai ya saya teman-teman. Jadi ada baiknya kita coba aja lah melakukan sedikit pengujian atau mungkin tips and trick yang teman-teman bisa gunakan ketika menggunakan File Explorer yang baru di Windows 11 gitu ya. Karena saat ini mungkin kita harus mulai membiasakan diri bahwa kita nggak perlu lagi buka banyak jendela dari File Explorer seperti ini ya, dua misalkan tiga lebih. Karena kita cukup buka satu aja, kita bisa buka banyak nih teman-teman, banyak file, banyak folder, banyak directory yang bisa kita buka dalam satu buah jendela File Explorer di Windows 11. Oke, nah teman-teman, nah mungkin ini ya, kita akan mulai dari cara membukanya sendiri, bahwa cara menambahkan tab baru. Kita bisa menambahkannya tab seperti biasa ya, klik add new tab di sini. Mungkin mirip seperti di Google Chrome atau Microsoft Edge Chromium. Teman-teman juga misalkan mau buka add new tab nih, bisa teman-teman. Jadi misalkan di sini klik desktop, klik kanan open new tab. Nah, ini juga sama. Behaviornya itu sama seperti di browser kita. Kita juga bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl sama T untuk membuat tab baru ya. Seperti itu. Ya, selain dari membukanya via langsung dari sini atau dari open new tab di sini. Nah, ini teman-teman salah satu kelebihan dari fitur files tab di File Explorer ini. Jadi misalkan nih saya mau buka ini misalkan backup driver, saya pengen buka terpisah, kita klik aja di sini, klik kanan, open in new tab. Nah, ini akan otomatis terbuka di tab baru. Barusan saya open new window ya, atau open new tab. Open new tab maksudnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi akan terbuka di tab yang baru. Kita bisa membukanya lebih banyak dan lebih fleksibel ya. Nah, selain itu untuk menutup tab juga kita bisa klik di sini ya, langsung, atau kita bisa menggunakan tombol kombinasi Ctrl sama W. Ini sama seperti di Microsoft Edge Chromium ya, teman-teman. Nah, dan yang menariknya nih, misalkan kita ada banyak nih, udah kita buka banyak banget misalkan. Kita juga bisa geser nih. Nah, kayak gini. Kita bisa geser untuk memposisikannya mau sebelah mana nih. Misalkan ini saya buka dokumen nih di sini ya. Terus yang ini kita buka ini aja deh. My book nih misalkan. Terus file ISO. Nah, ini nih. Ini saya pengen pindah ke sini misalkan. Bisa. Pindah ke sini bisa. Atau teman-teman, kita bisa membuka dua jendela nih. Dan kita pindahkan. Ini bisa juga. Sebentar. Apakah bisa? Oh, ternyata nggak bisa ya. Jadi, kalau misalkan memindahkan antar jendela itu sepertinya masih belum bisa. Karena kalau di browser itu harusnya bisa ya. Nah, ini belum bisa kalau misalkan dua jendela terpisah. Oh ya, karena ini mungkin si proses File Explorer itu dipisah dalam dua proses ya. Misalkan kita cek dulu ya teman-teman, kita di Task Manager, kita cek Explorer. Oh iya benar teman-teman, jadi ini dipisahkan dalam dua proses yang berbeda. Jadi dia nggak bisa nih, yang satu home, yang satu ISO, dia jadi nggak bisa disatukan ini dua. Tapi kita bisa memodifikasinya kalau nggak salah ya. Coba kita buka folder option di view di sini, terus ini nih launch folder Explorer folder Windows in separate process. Kita coba ya, klik OK, klik ini, kita close semua dan kita close juga. Kita coba sekarang, kita coba ya membuka dan menyatukan tab, dari memindahkan tab maksudnya dari Windows 1 ke Windows 2. Apakah bisa dengan metode tersebut?
Oh, ternyata masih belum bisa juga ya. Jadi mungkin seperti itu ya, mungkin ini masih batasan dari File Explorer di Windows 11 itu sendiri. Tapi menurut saya sih ini udah oke ya. Oh, ini juga balik lagi ya. Apakah ini bug atau gimana ya? Saya kurang tahu juga. Kita coba lagi ya, teman-teman. Ini kita ngobrol Windows aja ya, seperti biasa. Oh iya, ini juga ternyata dia balik lagi ya. Itu kan udah saya saya klik apply, klik OK, ini harusnya bisa ya teman-teman. Soalnya ini udah dipisahkan dalam separate dan berbeda, yaitu dipisahkan prosesnya. Tapi ini tiba-tiba on lagi nih. Ataukah mungkin karena saya masih pakai Windows Insider ya? Soalnya di sini saya pakai Windows Insider beta channel ya, versi 22H2 dengan build 2263 10.20 yang baru dirilis kemarin ya teman-teman. Nah, oh jadi seperti itu ya. Saya juga baru tahu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu apakah di Windows 11 stabil itu seperti ini ya, kita tidak bisa memindahkan ini, menyatukannya seperti ini. Ya, misalkan memindahkan dari jendela 1 ke jendela 2 apakah bisa atau enggak di Windows 11 stabil? Silahkan komen di bawah mungkin jika ada yang tahu. Tapi karena di Windows 11 beta ini ternyata dia masih ngebug nih di bagian folder option di sini, folder option ya, di bagian view di sini. Ketika saya disable ini, saya klik OK, pas saya cek lagi dia tetap aktif ya teman-teman nih, kayak gini contohnya. Seperti itu. Tapi yang jelas ya, untuk fitur ini sangat bermanfaat banget, terutama untuk kamu yang mungkin sering membuka banyak directory, membuka banyak folder secara bersamaan. Karena dengan dengan menambahkan tab baru ini kita bisa membuka lebih banyak folder dan file tanpa harus membuka multi Windows dari File Explorer. Selain itu, untuk fiturnya sini sangat enak ya menurut saya, karena bisa kita klik kanan di sini, open new tab, bisa membuka tab baru. Terus untuk tombol kombinasi keyboard juga untuk kalian pengguna keyboard yang memang lebih suka menggunakan keyboard shortcut ya. Ini lebih enak ya teman-teman. Kita klik Ctrl T membuka tab baru, Ctrl W untuk menutup tab yang terbuka ya. Ini sangat nyaman sekali nih. Atau teman-teman bisa juga pindah tab nih dengan menggunakan tombol kombinasi Ctrl sama tab. Ini sama aja kayak kayak di Microsoft Edge nih atau Google Chrome. Kita bisa pindah-pindah tab nih dengan menggunakan tombol kombinasi Ctrl plus tab. Nah, ini bareng kayak gini nih. Untuk membuka Ctrl T, untuk menutup Ctrl W, untuk berpindah Ctrl tab. Nah, kayak gini. Kita juga kalau nggak salah bisa ya Ctrl 1 2 3. Oh iya bisa. Kita menggunakan Ctrl 1 misalkan untuk langsung loncat dari 3 ke 1, Ctrl 3 misalkan untuk membuka tab nomor 3. Nah, ini kalau misalkan banyak ini bermanfaat banget nih. Tapi untuk lebih dari 9 saya kurang tahu juga apakah bisa atau enggak ya. Kita coba aja. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, misalkan kita Ctrl 9. Udah bisa ya. Tapi kalau Ctrl 10 nggak bisa. Jadi dia balik lagi nih kalau misalkan 10 nggak bisa nih ya. Nah, mungkin itu mungkin ada masih beberapa batasan, tapi ya ini udah termasuk oke lah. Harusnya ini dari sejak lama Microsoft itu merilis ini ya. Dulu itu kan kalau nggak salah di Windows 10 itu sempat ada rumor bahwa fitur ini juga akan dirilis nih guys. Namanya itu dulu SET ya. SETS ya. Itu namanya kata lain dari File Explorer tab di File Explorer Windows 10 dulu ya. Namun ternyata Microsoft batal merilis fitur tersebut dan waktu pun terus berlalu, beberapa tahun berjalan, kemudian akhirnya Windows 11 dirilis dan akhirnya fitur ini resmi dirilis di Windows 11 22H2 ya. Meskipun itu terlambat ya dirilisnya, nggak dirilis secara langsung untuk semuanya, namun secara bertahap dan akhirnya dirilis untuk semuanya di momen satu update pada pertengahan Oktober 2022. Nah, itu aja mungkin teman-teman sedikit bahasan mengenai tab di File Explorer, mengenai bagaimana cara membukanya, cara berpindah posisi, dan umumnya ini sebenarnya mirip aja sama seperti tab di browser ya, seperti di Google Chrome atau di Microsoft Edge Chromium yang kita bisa gunakan dan manfaatkan untuk membuka lebih banyak folder dan directory secara bersamaan tanpa harus membuka multi window dari
File Explorer itu sendiri. Nah, mungkin aja teman-teman ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama untuk teman-teman yang baru mungkin menggunakan Windows 11, terutama Windows 11 22H2 ini, karena kok ada nih fitur ini, apakah kita harus gunakan atau enggak gitu. Sebenarnya kita juga bisa menonaktifkannya ya. Videonya ada di channel ini juga, atau bisa teman-teman kunjungi winpoint.com, cari aja di tab tutorial, di sana ada, saya sudah bikin kontennya juga. Dan itulah sedikit pembahasan dari saya, semoga video ini bermanfaat, dan klik like jika kalian suka, dislike jika kalian gak suka, komen jika ada pertanyaan, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bersama saya Gilang Satria Yuda, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time.